Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi cerita ini agak santai ya. Di waktu yang sama. Aku ngonten setiap malam teman-teman sekarang. Karena kalau siang ya lumayan agak sibuk lah, banyak. Ya pekerjaan juga nggak enak juga karena kita lagi bekerja, kita ngonten teman-teman. Makanya tak sempet-sempetin waktu-waktu santai seperti ini, nyempet-nyempetin konten, nyempet-nyempetin jawab pertanyaan teman-teman yang mungkin banyak ya. Ya nggak mungkin sih, memang banyak. Cuman kadang-kadang sampai stres sendiri. Kenapa? Ya karena banyak seperti itu. Nah, ada salah satu teman kita yang bertanya rawatan cucak hijau pasca mabung. Pasca mabung ataupun setelah mabung ya. Paham kan? Pasca mabung itu posisinya mabungnya udah selesai seperti itu teman-teman. Tapi sebelumnya apa ya, kita cari kopi dulu. Santai dulu teman-teman sambil ngopi. Cuman ya nggak enaknya itu kalau di dalam ruangan nggak bisa ngerokok teman-teman karena asap bau. Oke, bahas-bahas burung pasca mabung teman-teman, ataupun burung yang selesai mabung atau burung yang baru selesai mabung ataupun burung yang baru selesai dorong bulu lah, ngono ya. Nah, untuk cucak hijau sendiri teman-teman, kita bahas di awal itu cucak hijau ya. Untuk cucak hijau itu yang pertama yang dilakukan teman-teman, contoh cek dulu rawatan sebelumnya. Semua itu bisa ditelusuri dari rawatan sebelumnya. Nah, misal, Om, aku punya burung cucak hijau pasca mabung, rawatan selanjutnya seperti apa? Nah, pasti saya langsung balik tanya, rawatan mabungmu itu seperti apa, Pak? Ataupun Mas ya. Kalau seumpamanya rawatan mabungnya itu full grodong ya, non mandi non jemur, ataupun mandinya itu ya bisa dikatakan ya mandi tapi jarang-jarang, bisa diukur kemungkinan ya seminggu ataupun 2 hari sekali ya. Untuk pemberian jangkriknya umpamanya full pagi dan sore. Nah, rawatan burung pasca mabung seperti ini yang perlu teman-teman lihat ya. Kondisinya itu yang kita lihat tuh kondisi burungnya dulu. Nggak harus ataupun nggak bisa langsung, wah ini harus mandi jemur, wah ini lanjut rawatan pekerja, nggak bisa. Kita cek dulu. Karena kalau berganti rawatan pasca mabung kan otomatis ganti rawatan kan. Mungkin ada sebagian orang yang menyarankan langsung ke rawatan seperti biasanya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya melihat kondisi burungnya. Maksudnya melihat kondisi burungnya dari postur ataupun keadaan burung tersebut, posisinya itu ngembungin bulu terus atau enggak, atau burung itu singset, atau burung itu untuk cucak hijau ya. Kita bahas di awal itu untuk cucak hijau, burung itu kalau bunyi jamtrok atau enggak, seperti itu yang saya lihat. Kalau seumpamanya ngembung, kalau ngembung itu teman-teman bisa kalau masih mau mandi bisa dimandikan terus dijemur ya, bisa dijemur. Biasanya burung ngembung rawatan mabung kok burung ini ngembung satu teman-teman, yang menyebabkan burung ngembung ataupun ngembang ini dia itu kondisinya bisa satu, kondisi badan lebih panas dari suhu ruangan sekitar ataupun suhu udara sekitar. Jadi dia berusaha mengeluarkan hawa panasnya dari dalam tubuhnya, itu satu. Beda dengan ngembung melet ya. Yang kedua, posisi udara itu lebih dingin daripada suhu tubuhnya ataupun lebih panas sebaliknya, seperti itu. Jadi kita lihat kondisi burungnya sendiri dulu. Kalau ngembungnya ini ditempatkan di tempat adem kok dia ngembung ya,
itu bisa dipindah, berarti tempatnya nggak cocok, penempatannya nggak cocoknya kenapa? Nggak cocoknya itu dengan rawatannya. Rawatanmu umpamanya mandi jemur, ya. Ini kita agak bergeser dikit teman-teman. Rawatanmu umpamanya mandi jemur, tapi penempatanmu di tempat yang adem. Itu nggak akan burung bertahan lama. Maksudnya nggak akan bertahan lama. Burung itu kemungkinan ke depannya itu pasti jalan, tapi ya itu tidak akan berangsur lama, pasti ada trouble. Karena dari pemberian extra fooding, dari rawatan dan penempatan itu menentukan. Seperti itu. Yang paling utama memang di rawatan. Kalau rawatanmu Senin Kemis, kadang-kadang, nah ini agak repot. Kenapa? Karena burung ini bingung. Butuh penyesuaian. Semua burung ataupun semua hewan yang khususnya untuk ada tujuannya, contoh jadi masteran ataupun jadi gacauan, itu harus ada penyesuaiannya seperti itu. Jadi perlu disinkronkan teman-teman, ataupun disesuaikan lah gampangannya. Ya, kalau burung yang ngembung ya bisa kalau mau mandi, biasanya sih kalau burung mambung dia mau mandi, tetap mau mandi karena dia jarang mandi, nggak setiap hari mandi kan, bisa 2 hari ataupun 3 hari sekali, seperti itu. Cobalah kalian melihat kondisinya dan suhu sekitar lah, karena yang lebih tahu itu yang merawat ataupun yang punya kondisinya. Kalau saya hanya memberi masukan ataupun ya kalau orang Jawa bilang tuh patokan lah, ancer-ancernya seperti itu teman-teman. Itu ya. Terus yang kedua burungnya singset om, burungnya singset gacor. Nah kalau singset gacor ya, ini lebih enak ataupun lebih mudah diarahkan. Bisa rawatan bekerja, bisa rawatan mandi jemur. Kalau burungmu singset gacor. Kalau singset doang om, nggak gacor. Gacornya itu jangan di dalam kerodong ya. Ketika dibuka juga dia tenang, tidak gelingsatan. Terus di dalam kerodong juga tenang, kadang bunyi, kadang ngeliwi. Terus kadang juga ya gacor itu tadi ya. Sama kalau diablak juga dia tenang. Ciri-cirinya burung stabil itu seperti itu. Badan singset, ketika di dalam kerodong itu dia punya kayak 2 fase lah ya. Kadang bunyi nggak gacor ya, maka bunyi itu bisa ngeriwi seperti itu. Dengan rawatan mandi jemur nantinya next time-nya. Terus yang kedua, kalau burungmu gacor tok, ya gacor dalam kerodong itu jangan dilombakan. Wis pasti PHP. Banyakan PHP karena apa? Di atas biasanya burung tersebut itu yang mudah online, yang matung lah. Jadi banyak trouble-nya ketika burung gacor di dalam kerodong. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu kalau dia ini apa namanya? Bunyi tapi sambil jantrok. Nah, itu saya menyarankan memang lebih bagus di langsung rawatan pekerja. Seperti itu teman-teman. Jelas ya. Jadi yang pertama pasca mabung itu kita lihat dulu rawatan mabungnya. Rawatan mabungnya itu bener atau enggak. Maksudnya bener atau enggak itu yaitu tadi kadang ada burung yang lagi mabung itu di mandi jemur. Ya, mabung ya, bukan nyulam loh teman-teman, mabung. Karena orang yang nggak tahu jadi taunya nyulam padahal dia itu mabung, perawatannya mandi jemur. Nah ciri-ciri yang dikatakan burung mabung itu ambrol blur, istilahnya itu bulu besarnya itu lebih dari, ya bisa dikatakan kalau saya patokannya itu 3 helai bulu besar dan disertai dengan apa ya, gacor. Biasanya burung cuak hijau itu karena kalau diporsir extra fooding di full dia akan gacor. Nah di full extra fooding kok gacor, bagus om, bagus teman-teman, bagus. Kenapa saya katakan bagus ya? Katanya om Rio kalau burung gacor dalam kerodong itu nggak bagus
dilombakan. Ya bener nggak bagus dilombakan, tapi posisi mabung kalau dia mau bunyi itu bagus. Seperti itu. Apalagi bunyinya ini sambil jamtrok, dan burung lebih cenderung tenang ya ketika di dalam kerodong itu ya bunyi sekali ya, terus dibuka itu burung nggak banyakan lompat sana lompat sini. Biasanya memang rata-rata ya burung cak hijau itu ketika baru dibuka kerodong itu kita letakkan atau kita gantung, dia lompat sana lompat sini. Bisa dikasih patokan itu sekitar 15 menit teman-teman. Nanti kalau dia anteng ya wis, itu berarti bisa dilombakan. Tapi kalau lompat sana lompat sini salto, lompat sana lompat sini salto, itu jangan dilombakan dulu. Seperti itu. Nah, kenapa juga ini juga berhubungan juga teman-teman. Kalau saya pribadi ngablak burung, ya ngablak burung itu ada tujuannya, nggak semata-mata hanya ablak tok ataupun setiap hari ablak, enggak. Jadi kalau saya sendiri memang kalau ngerawat burung apapun itu ngablak itu ada tujuannya. Contoh setelah mandi, terus setelah lomba ya, terus relaksasi seperti itu, ngembunin seperti itu. Nah, ngembunin sendiri ini kan ada tujuannya. Tujuannya kalau saya pribadi bukan menggacorkan teman-teman. Jadi biar dia itu nggak kaku. Makanya kadang-kadang ada burung matung itu bagusnya diembunkan seperti itu. Mbok embun ke biar dia itu relaksasi awal cirinya dia akan matung mulai kalau dilombakan pas dibuka digantung itu biasanya dia ngolet-ngolet seperti itu awal yang paling awal menandakan burung next time-nya itu akan matung seperti itu. Jadi seperti itu ya, pasca mabung itu harus kita lihat rawatan pas lagi mabungnya itu seperti apa. Yang pertama, yang kedua kondisi burungmu. Karena yang lebih tahu itu ya pemiliknya yang ngerawat seperti itu. Kalau saya sendiri hanya bisa memberi masukan. Monggo mau diterapkan syukur, enggak jadi masalah seperti itu. Untuk murai batu gimana Om? Murai batu juga sama. Kalau saya pribadi teman-teman yang ngerawat burung mabung itu full extra fooding ya, jangkrik. Kalau untuk murai batu kan memang makan fur kalau saya, dan saya itu mainnya tinggi untuk murai batu. Dan karena apa saya main tinggi? Karena gini, PR-nya itu kalau murai batu itu gimana caranya ngantengin. Wes itu toh saya pribadi. Full extra fooding, PR kita hanya yaitu tadi ngantengin gimana bisa bikin dia santai, anteng. Caranya apa? Ademin, mandi. Seperti itu. Karena kalau ngomongin ada yang mengatakan kalau mandi terus nanti faktornya hilang ya. Wong jangkrik masih ditaker. Masih ditaker. Kata siapa? Rutin mandi hilang faktor. Bisa dibuktikan, bisa dites. Jadi nggak cuma beracuan bahwa burungku ini loh, yang satu ini sering prestasi, rawatanku itu gak pernah jemur, hanya rutin mandi tok juara. Enggak teman-teman, bukan itu acuannya. Jadi saya membagikan ini ya, pengalaman ini. Saya merawat burung saya sendiri ya, terus saya nyaranin ke teman-teman juga sama. Rutin mandi itu gak bakalan hilang faktor, tanda kutip, kecuali kalau kamu pakai extra fooding rendah, itu akan hilang, bukan hilang faktor sih, jadi lebih ke dia itu naluri narungnya itu pudar, ataupun bisa dikatakan kalau bahasa yang sering kita dengar birahinya nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri makanya main extra fooding full, furnya yang saya pakai juga yang high protein. Tujuannya apa? Saya menginginkan power yang lebih. Nah, stamina dari mana Om Rio? Sebelumnya kan saya mengatakan sebelum di power itu di stamina dulu. Stamina itu cukup berikanlah ya suplemen burung ataupun makanan burung yang mudah dicerna. Paham? Yang mudah dicerna, garis bawah. Yang sulit dicerna itu dikurangin. Yang mudah dicerna ditambah.
Coba teman-teman realisasikan sendiri apa itu yang dimaksud saya ini, apa extra fooding apa sih yang sulit dicerna dan yang mudah dicerna itu ditambah untuk rawatan stamina. Pasti paham lah harusnya. Seperti itulah nanti di next time ketika si murai batu ini sudah mabung ya, 1 kali mabung itu udah cukup teman. Rawatnya mbok jemur, kasih jangkrik, kasih kroto ya, jemur ablak seperti itu rawatannya. Mandi sesukamu lah, rutin jemur. Awalnya seperti itu. Ablak ya. Itu nggak usah pakai istilahnya berapa kali mandinya, jemurnya berapa jam. Alah, nalurimu teman-teman. Mbok gantung wis jadikan hiasan terah dulu, 1 kali mabung, baru disitulah setelah pas mabung itu mulai diproses. Itu lebih bagus daripada teman-teman yang meroses burung pasca mabung, karena murai batu ini butuh waktu yang agak lama untuk menghasilkan sesuatu, ataupun ya jagoan yang memang prospek itu butuh waktu agak lama. Seperti itu. Ada cara cepatnya ada, semua ada resikonya. Yang cepat itu ya resikonya tinggi, yang versi lambat ya resikonya sedang, ataupun bisa dikatakan tidak ada resiko. Seperti itu. Sama seperti kita lah. Kita usaha ya pengen hasil besar ya modal besar. Seperti itu. Sama. Beda kalau kita pekerja. Pekerja pun ada resikonya teman-teman. Jadi kalau mau apa ya, bermain burung itu yang pertama yaitu tadi teman-teman, kita itu pahami dulu, yang dimaksud pahami itu gerak-geriknya. Kamu kok nakal, kamu harus nggak nakal itu gimana? Ya kita didik, kita ajari. Bukan kita mengikuti burung, nggak sampai kiamat kamu ngikutin burung, ya itu nggak bakalan masuk untuk naluri logika saya, itu nggak bakalan masuk. Makanya kalau saya pribadi kalau mendengar ada kita itu ngikutin burung om, ataupun kita ngikutin kemauan burung sampai kiamat, untuk saya pribadi saya menolak. Karena apa? Kamu tak pelihara, kamu tak kasih makan, tak rawat bagus-bagus, tujuanmu nanti tak lombakan. Kamu berkicaulah nanti di tiang besi, bertempurlah sama teman-temanmu. Bukan kita ngikutin burung. Kalau ngikutin burung ya saya pengen belajar bahasa burung itu gimana. Belajar bahasa burung itu kamu mau makan. Karena naluri burung itu hanya berburu makanan, ya, reproduksi, udah. Sama ya itu kalau ada musuh ya narung, karena dia birahi. Seperti itu naluri burung. Kalau kita ngikutin burung ya wes, nggak usah mbok lombakan, mbok ternak wae teman-teman burungmu. Ya itu versi saya loh teman-teman ya, versi saya. Jangan diambil pusing, jangan diambil hati nanti wah Om Dio ini sok tahu, Om Dio ini sok ngerti, seperti itu. Alah, gak usah munafik teman-teman. Pertama dulu ya, yang menyarankan full extra fooding ya, itu siapa? Kan seperti itu ya kan. Dulu ada penakaran, bahkan kalau mabung di 0 EF lah begini, yang full extra fooding dengan rawatan bisa dikatakan tahap awal itu siapa? Seperti itu. Ada yang full extra fooding tapi udah bertahap ke jenjang bentuk power. Dan mungkin ada sebagian orang yang bahkan sampai jenuh, sampai kapan ini bentuk power ini berhasil ataupun bisa dilombakan. Saya mulai memberi masukan, memberikan saran. Bukan saya itu nggak pernah mengakui itu bahwa rawatan saya. Itu rawatan teman-teman. Jadi suksesnya burungmu di gantangan itu ya dari dirimu sendiri, bukan dari saya. Kalau saya hanya membantu, menyarankan. Kalau kebenarannya oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan diambil kesimpulan bahwa apa yang saya katakan itu cocok ataupun 100% benar. Karena saya ini hanya
sharing berdasarkan pengalaman. Adapun nanti hal buruk yang menimpa ya, ataupun insya Allah ya nggak bakalan parah lah seperti itu aja ya. Semoga ya berhasil teman-teman, tapi ya udah banyak sih lah yang berhasil kayak gitu. Oke, sementara itu dulu masukan dari saya, jadi melebar-lebar ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, jangan ragu, jangan malu. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan yang mau mengikuti gabung di grup komunitas silahkan. Semuanya ada di info channel, kontak saya, nanti bisa gabung di komunitas YouTube juga. Mungkin itu masukan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.